Intervensi itu ide ibuku. Dia mengatur semuanya dengan sempurna. Brunch minggu di rumah mewah keluarga kami di Pondok Indah. Semua berpakaian dengan ekspresi khawatir yang pantas. Aku bisa mencium aroma kopi impor mahal bercampur bau penghakiman begitu aku melangkah masuk. Alio sayang, koto ibu sambil merapikan gelang cartirnya. Kami semua di sini karena kami peduli. Yang termasuk kakakku Adi dengan setelan Tom Ford custom buatannya, ayahku yang pura-pura membaca koran bisnis sambil melirik jam patek Filipino, dan ipar perempuanku Lino yang tak pernah kerja sehari pun tapi punya opini keras soal pilihan karier yang pantas. Aku sengaja memilih pakaianku dengan teliti. Jeans agak usang, sweater sederhana dari pasar lokal, sepatu bot lecet. Biarkan mereka mengira aku tak mampu beli yang lebih bagus. Itu membuat opo yang akan terjadi jauh lebih manis. Kami sudah lama mengawasi usahamu menjalankan bisnis. Adi memulai sambil meletakkan cangkir kopi impor ketiganya. Kantor kecil di kawasan pusat kota yang meragukan itu. Jam kerja malam-malam jelas tak jalan. Lino mengangguk penuh simpati. Berlian di jarinya berkilau menangkap cahaya pagi. Tak odo malu mengakui kekalahan. Perusahaan Adi selalu buka lowongan analis junior. Aku menyeruput kopiku diam-diam, sambil membayangkan kantor asli yang tak mereka ketahui sama sekali. Lantai 40 di Menara Kocok kawasan Sudirman yang menghadap seluruh Jakarta, yang sedang aku ubah diam-diam. Ayah dan ibu melanjutkan. Kami benci melihatmu berjuang hidup di apartemen sempit itu. Nyetir mobil tua padahal kau bisa hidup layak, Adi langsung menyela. Seperti kami. Yang dia maksud layak adalah rumah mewah yang sudah dihipotek sampai leher, mobil leasing untuk pamer ke klien, gaya hidup yang 90% hanya asap dan cermin. Aku tahu persis situasi keuangan asli mereka semua. Kami mengambil inisiatif, ayah akhirnya bicara, mendorong map tebal ke meja makan marmer, minta perusahaan Adi menganalisis prospek bisnismu. Aku membuka map itu, memindai angka-angka yang sudah aku tahu salah total. Mereka hanya menemukan perusahaan konsultan kecil, yang sengaja aku pertahankan sebagai kedok. Analisis pasar menunjukkan kebangkrutan dalam 6 bulan, kata Adi dengan senyum puas. Tapi kalau kau biarkan aku masuk sekarang, mungkin masih bisa diselamatkan sedikit. Diselamatkan, aku ulang pelan, mengingat kata-katanya 3 tahun lalu saat dia coba curi investor awalku dan bilang ke semua orang bahwa aku hanya main-main bisnis. Saatnya realistis. Ibu mendesak. Kau memang tak cocok untuk telepon Adi berdering. Dia melirik sekilas lalu wajahnya membeku seketika. Cangkir kopinya jatuh, pecah berantakan di ubin impor. Odo opo? Lino merebut ponselnya, lalu terkesiap keras. Ini tidak mungkin. Opo sih? Ibu menuntut. Suara Adi bergetar. Kenapa perusahaan Alio tiba-tiba dihargai 4 miliar dolar di Bloomberg? Ruangan langsung hening total. Aku keluarkan ponselku sendiri, membuka artikel yang sudah aku tunggu. Inovator teknologi Alio Wijaya muncul sebagai raksasa industri. Neuroai Nusantara dihargai 4 miliar dolar setelah keluar dari mode stealth. Pasti odo kesalahan, ayah meraih ponsel. Mungkin Alio lain. Tak odo kesalahan, aku jawab pelan, tanganku masuk ke tas. Meski valuasinya masih kurang tepat, pagi ini setelah ronde ekuitas swasta kami sudah mendekati 5,2 miliar dolar. Aku letakkan kartu nomor bisnis asli di meja, bukan yang konsultan sederhana. Mereka langsung mengenali logo, alamat kantor Sudirman, dan gelar Joe, yang kini terpampang di berita keuangan seluruh dunia. Tapi kantor kecilmu itu. Ibu tergagap. Hanya kedok, aku jelaskan tenang. Berguna untuk menjaga kompetitor dan keluarga yang suka ikut campur agar tak tahu opo yang sebenarnya aku bangun. Membangun opo?
Adi menuntut sambil scroll gila-gilaan artikel. Ini bilang soal kecerdasan buatan, jaringan neural, generasi baru machine learning. Aku angguk. Paten sudah pending di 42 negara. Bulan lalu Google bahkan tawarkan 3 miliar dolar untuk beli kami. Kami tolak. Wajah Lino yang selalu rias sempurna langsung memucat. Sepanjang waktu ini aku lanjutkan dengan nodo dingin. Saat kalian mengecek bisnisku yang katanya gagal, aku justru mengumpulkan modal Venturo hingga 9 angka. Saat kalian kasihan melihat mobil tuaku, aku sudah merekrut insinyur terbaik di Indonesia. Dan saat kalian merencanakan intervensi kecil ini, aku sedang menutup kontrak dengan 3 perusahaan Fortune 10. Tangan ayah gemetar saat membaca artikel. Investor swasta terobosan teknologi besar aplikasi revolusioner di kesehatan dan keuangan. Apartemen yang kalian kasihani tempat aku tinggal, aku tersenyum tipis. Sebenarnya aku yang memiliki seluruh gedung itu. Sama seperti aku memiliki gedung kantor, meragukan di pusat kota. Investasi properti memang menguntungkan kalau tahu kemono sektor teknologi akan berkembang. Adi berdiri tiba-tiba. Ini kau tak mungkin bisa. Kenapa tidak? Aku angkat alis. Seperti kau tak tahu perusahaanmu sebentar lagi kehilangan klien terbesar. Wajahnya langsung pucat pasi. Opo? Oh, lupa bilangnya. Aku cek jam tangan. Mitra pengelola kalian mungkin sedang membaca emailku sekarang. Neuroai Nusantara menghentikan semua kontrak dengan Wijaya Finansial. Efektif segera. Suara porselen pecah lagi membuat semua menoleh. Ibu menjatuhkan cangkir teh kesayangannya, tangan menutup mulut saat notifikasi Bloomberg baru muncul di ponsel Adi. CEO Neuroai Alia Wijaya masuk daftar Forbes 40 under 40, miliarder tersembunyi yang merevolusi AI. Miliarder, bisik Lino. Aku berdiri, merapikan sweater sederhanaku. Kita mungkin perlu bicara bagaimana ini mengubah dinamika keluarga, tapi bukan hari ini. Aku ambil tas kulit usangku, sebenarnya buatan Italia Hanmade, harganya jauh lebih mahal dari mobil Adi. Aku odo rapat dewan yang harus dipersiapkan. Ruangan masih beku saat aku berjalan ke pintu. Sebelum keluar, aku berbalik sebentar. Oh yo, Adi, soal tawaran analis junior itu aku rasa aku lewatkan saja. Keheningan terkejut mereka mengikuti aku keluar ke cahaya matahari pagi, di mana sopirku sudah menunggu dengan mobil yang aku pakai untuk rapat penting. Brunch minggu yang sempurna memang. 48 jam berikutnya berjalan persis seperti yang aku prediksi. Dunia keuangan meledak dengan spekulasi tentang miliarder tersembunyi yang membangun kerajaan AI secara diam-diam. Ponselku banjir pesan dari keluarga yang tiba-tiba ingat kami sangat dekat. Bibi Siti bilang Alio sayang, Bibi selalu tahu kamu spesial. Sepupu Bimo ingat dulu kita main bareng di taman. Paman Joko langsung tawarkan kesempatan investasi. Aku duduk di kantor asliku, lantai 40 Menara Sudirman, sambil meninjau pesan-pesan putus oso itu bersama kepala stafku, Sari. Kakakmu sudah coba lewati security 6 kali hari ini, lapor Sari sambil meletakkan tumpukan kontrak di mejaku. Istrinya menelepon pura-pura dari Goldman Sachs. Aku tersenyum sambil menandatangani dokumen. Dan orang tuaku. Ibumu menelepon semua majalah sosial di Jakarta, mengklaim dia pendukung dan mentor pertamamu. Sari cek tabletnya. Ayahmu parkir di luar dengan Mercedes sudah 3 jam. Dia sudah tahu aku yang punya gedung ini. Belum. Dia kira kau hanya sewa kantor pentuse. Aku melirik feed kamera keamanan yang menunjukkan mobil ayah masih terparkir. Belum perlu diberitahu. Biarkan dia duduk dulu. Ponselku bergetar. Adi baru saja masuk ke rapat pagi Wijaya Finansial. Waktu yang tepat.
Aku buka siaran langsung dari ruang rapat mereka. Sistem yang mereka tak tahu aku kuasai. Kamu harus lihat ini, kataku Podosari. Di layar, Adi berjalan angkuh ke kepala meja, siap mengendalikan kerusakan. Tapi sebelum dia bicara, mitra pengelola berdiri. Odo yang bisa jelaskan kenapa klien terbesar kami tiba-tiba putus kontrak tanpa pemberitahuan? Dan kenapa klien itu justru dijalankan oleh adik perempuan Adi? Ruangan langsung ricuh. Wajah Adi berubah dari percaya diri menjadi panik dalam hitungan detik. Kehilangan Neuroai berarti penurunan pendapatan tahunan 40%. Lanjut mitra itu. Dan profil publik baru mereka akan menggandakan fee kami. Aku bisa perbaiki, Adi tergagap. Alio cuma main-main. Aku akan bicara dengannya seperti dulu. Sebuah suara dari pintu menyelo. Semua menoleh. Budi Santoso, Kepala Kemitraan Strategis Neuroai, masuk sambil membawa map tebal. Seperti saat kau coba curi investor awalnya 3 tahun lalu. Wajah Adi memutih. Kami punya emailnya, Adi. Budi meletakkan map di meja. Upaya kau mencemarkan nama baiknya ke perusahaan Venturo. Telepon ke klien potensial yang kau ingatkan agar menjauh. Jejak kertas yang sangat lengkap. Aku menyaksikan Adi ambruk di kursinya saat Budi melanjutkan. Neuroai bukan hanya menghentikan kontrak. Kami akan ajukan keluhan formal ke OJ tentang upaya manipulasi pasar oleh firma kalian. Sari bersiul pelan. Itu akan meninggalkan bekas yang dalam. Dia pantas mendapatkannya, jawabku, mengingat semua kali Adi mencoba menghancurkan pertumbuhan perusahaanku. Tindakan punya konsekuensi. Pintu kantorku terbuka. Miro, penasihat hukum utamaku, masuk membawa tumpukan dokumen lain. Catatan keuangan orang tua seperti yang diminta. Kamu benar. Mereka terikat utang sampai leher. Aku perhatikan Adi yang mengurus investasi mereka, kataku sambil memindai kertas. Memutar uang untuk tutupi lubang. Skema piramida klasik, Miro konfirmasi. Pakai dana klien baru untuk nutup kerugian keluarga. Kalau OJ selidiki firma Adi, mereka kehilangan segalanya. Aku bersandar, memandang ayah yang masih duduk di mobil di bawah. Kecuali Odo yang membantu, Sari angkat alis. Kamu serius mempertimbangkan? Keluarga itu rumit, aku potong, membuka file lain. Tapi timing adalah segalanya. Di layarku, notifikasi Bloomberg baru muncul. Neuroai Nusantara umumkan divisi investasi baru. Veteran industri bergabung dalam tim kepemimpinan. Tepat waktu. Ponselku berdering. Nomor ibu. Sayang suaranya manis tapi penuh keputusasaan. Kita harus bicara soal kesalahpahaman ini. Ayah dan ibu akan hancur kalau firma Adi kolaps. Yang pasti akan terjadi begitu penyelidikan OJ dimulai, aku selesaikan kalimatnya. Hening sejenak. Bagaimana kau bisa tahu? Aku tahu segalanya, Bu. Hipotek, pinjaman, permainan cangkang. Adi sudah main-main dengan uang kalian. Kalian benar-benar kira aku tak akan tahu. Alio, please untuk pertama kalinya aku dengar ketakutan sejati dalam suaranya. Datang ke kantorku besok jam 9 pagi. Bawa ayah dan Adi. Tinggalkan Lino di rumah. Ini urusan keluarga. Kantor mono? Kami tak tahu alamatnya. Lihat ke atas. Aku amati lewat jendela saat ayah akhirnya mendongak dan melihat logo Neuroai Nusantara yang berkilau di gedung yang sudah berjam-jam dia parkir di depannya. Lantai 41, kataku. Jangan terlambat. Aku tutup telepon dan berbalik ke timku. Miro, siapkan dokumen bailo tapi dengan syarat kita. Sari, hubungi OJ.
Bilang kami menemukan ketidakberesan di catatan Wijaya Finansial yang ingin kami selesaikan secara pribadi dulu. Dan mitra pengelola Adi biarkan dia gelisah sampai besok. Ketakutan adalah motivator yang kuat. Mereka keluar menjalankan rencana, meninggalkanku sendirian memandang kota. Di mejaku, foto keluarga dari brunch minggu tergeletak di samping artikel Bloomberg. Kontras antara pandangan kasihan mereka dulu dan kepanikan sekarang sangat mencolok. Tapi ini bukan soal balas dendam. Ini soal membangun kembali, dengan syaratku kali ini. Besok aku akan tawarkan keselamatan. Tapi dulu mereka harus paham betul siapa yang mereka hadapi. Anak perempuan pendiam yang mereka remehkan sudah tidak pendiam lagi. Mereka datang tepat jam pukul 8.57 pagi. Ibu dan ayah dalam setelan krisis terbaik mereka, Adi tampak tak tidur berhari-hari. Tim keamananku sengaja buat mereka menunggu di lobi tepat 15 menit sebelum mengantar naik. Lift terbuka langsung ke suite kantorku dengan jendela, lantai ke langit-langit, yang menawarkan pemandangan Jakarta luas. Aku atur tempat duduk dengan sengaja, mereka di sofa rendah. Aku di meja kerja yang sedikit lebih tinggi. Dinamika kekuasaan itu penting. Perusahaanmu miliki seluruh gedung ini, tanya ayah mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan nada bisnis biasa. Di antara yang lain, jawabku tanpa angkat mata dari layar yang menunjukkan harga saham Wijaya Finansial terus merosot. Adi, firma kalian sudah turun 27% sejak kemarin. Mengesankan. Dia gelisah di kursi. Pasar sedang berlebihan. Sekali lagi jelaskan opo. Aku putar layar menunjukkan email internal firma mereka, penggunaan dana klien tanpa izin, laporan investasi palsu, bahkan rekening offshore pribadi Adi. Ibu terkesiap. Ayah yang selalu tenang mulai retak. Bagaimana kau bisa? Adi mulai bicara tapi aku potong. 3 tahun lalu, saat kau coba sabotase ronde pendanaan pertamaku, aku sudah mempekerjakan akuntan forensik terbaik. Mereka menemukan semuanya. Aku tekan tombol. Dokumen-dokumen muncul di layar dinding besar. Setiap transaksi tersembunyi, setiap laporan palsu, setiap klien yang kau tipu. Alyo, ibu memotong, pasti kita bisa bicara sebagai keluarga. Seperti kalian bicara soal bisnisku yang gagal sebagai keluarga. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Atau seperti Adi bicara soal perusahaanku ke investor potensial, bilang aku tidak stabil secara emosional dan tak bertanggung jawab keuangan. Ayah maju selangkah. Apapun yang Adi lakukan, ibu dan ayah. Kalian hipotek segalanya lewat firma dia, aku balik badan. Rumah mewah dihipotek 3 kali lipat. Koleksi seni jadi jaminan pinjaman bunga tinggi. Bahkan perhiasan kesayangan ibu terikat dalam skema investasi. Tangan ibu langsung ke kalung mutiaranya. Itu tidak mungkin. Tunjukkan, kataku ke udara. Sistem AI-ku langsung memproyeksikan catatan keuangan lengkap ke setiap dinding. Seluruh rumah kartu keuangan mereka terbuka dalam resolusi tinggi. Begitu penyelidikan OJ menjadi publik, aku lanjut, kalian kehilangan segalanya. Rumah, mobil, keanggotaan klub golf, semuanya hilang. Nama Wijaya akan identik dengan penipuan. Adi melompat berdiri. Kau tak bisa buktikan. Sebenarnya bisa, suara baru menyelo. Budi Santoso masuk membawa binder tebal. Kami bisa buktikan semuanya. Sistem AI adikmu sudah melacak transaksi firma kalian bertahun-tahun. Bukti sangat lengkap. Siapa ini? Ayah menuntut. Budi Santoso, Kepala Kemitraan Strategis, Neuroai Nusantara. Dia bagikan dokumen ke masing-masing. Dan ini pilihan kalian. Aku amati mereka membaca, melihat saat tepat mereka paham situasinya. Tangan ibu gemetar. Wajah ayah memucat.
Adi seperti mau pingsan. Opsi 1, aku jelaskan. Kami serahkan semuanya ke OJ besok. Kalian hadapi tuduhan federal, penyitaan aset, dan penghinaan publik. Opsi 2, Budi lanjut, kalian tanda tangani dokumen ini sekarang. Transfer semua aset keluarga ke divisi investasi baru Neuroai. Kami tangani OJ secara diam-diam, restrukturisasi utang, dan selamatkan opo yang bisa diselamatkan dari Nomo Wijaya. Kalian mau kami serahkan kendali segalanya, suara Adi pecah. Aku sudah punya kendali, aku koreksi. Aku tawarkan kesempatan agar kalian tetap punya sedikit martabat dan mungkin aku jeda. Belajar membangun sesuatu yang sah untuk sekali ini. Ibu angkat wajah dari kertas. Syaratnya kami harus kerja untukmu. Kalian akan kerja dengan perusahaanku, aku klarifikasi. Pengalaman ayah di hubungan klien bisa berguna kalau diawasi ketat. Jaringan sosial ibu bisa membantu yayasan amal kami. Dan Adi dia mengejang saat aku menoleh. Kau mulai di divisi Compliance. Belajar regulasi perbankan dari sisi lain. Upah minimum, tanpa tunjangan minimal 1 tahun. Ini balas dendam, Adi meludah. Bukan, aku duduk kembali. Ini rehabilitasi. Dan satu-satunya kesempatan kalian menghindari penjara. Ayah berdiri perlahan, puluhan tahun negosiasi korporat terlihat di posturnya. Dan kalau kami tanda tangan, kau akan lindungi nama keluarga. Aku akan lindungi yang layak dilindungi, jawabku. Mulai dari ribuan klien yang sudah ditipu firma anakmu. Mereka yang pertama harus dikembalikan dana. Penawaran waktu sensitif, tambah Budi. OJ sudah menunggu telepon kami. Ibu menyeka air mata, hati-hati agar riasan tak luntur. Alyo, kapan kau jadi begitu kuat, kejam dan sukses? Aku tersenyum tipis. Aku selalu begitu. Kalian hanya tak pernah mau melihat. Satu persatu mereka tanda tangan. Adi tertawa getir, tangannya gemetar sampai susah menulis namanya. Selamat datang di Neuroai Nusantara, kataku saat Budi kumpulkan dokumen. Security akan antar kalian ke untuk proses administrasi. Posisi baru kalian mulai besok. Mereka keluar pelan-pelan. Bangsawan yang hancur menghadapi kenyataan baru. Tapi di pintu, ibu berbalik. Di makan malam intervensi itu, kau sudah tahu segalanya kan? Aku sudah tahu bertahun-tahun lalu, jawabku. Aku hanya menunggu momen yang tepat untuk tunjukkan. Setelah mereka pergi, Budi tinggal sebentar. Itu hampir terlalu baik mengingat apa yang mereka lakukan. Keluarga itu rumit, kataku sambil melihat mobil-mobil mewah mereka ditarik tim keamanan, langkah pertama pemulihan aset. Kadang balas dendam terbaik adalah memaksa orang jadi lebih baik dari sebelumnya. Ponselku bergetar. Bloomberg minta eksklusif soal divisi investasi baru Neuroai. Waktu yang tepat seperti biasa. Saatnya tunjukkan ke dunia apa yang bisa dilakukan anak perempuan pendiam. Sebulan kemudian, aku duduk di kantor meninjau transformasi. Eadline Bloomberg bilang semuanya, Neuroai Nusantara revolusi manajemen kantor keluarga. Kekayaan tradisional bertemu inovasi AI. Artikel tak sebut bagaimana keluargaku menyesuaikan kenyataan baru. Ayah, yang kehilangan gelar eksekutif, kini kerja di hubungan klien di bawah pengawasan ketat timku. Ibu, kalender sosialnya diganti tanggung jawab nyoto, sedang belajar mengelola yayasan amal yang sah. Dan Adi dia duduk di kubikel kecil divisi Compliance, memeriksa regulasi perbankan dengan upah minimum. Jauh dari kantor sudut dan gelar mewah dulu. Janji pukul 3 sore sudah datang, Sari mengumumkan. Aku angguk, berbalik ke dinding layar yang menunjukkan operasi global Neuroai. Bagaimana dia? Ketiga kalinya minggu ini dia lembur belajar regulasi.
Sepertinya benar-benar berusaha. Menarik. Aku buka laporan kinerja Adi. Supervisornya catat usaha sungguhan meski jelas terhina harus lapor ke orang yang dulu dia remehkan. Suruh masuk. Adi masuk berbeda dari sebulan lalu. Setelan desainer hilang, diganti bisnis kasual siap pakai. Kewibawaannya lenyap bersama kartu kredit hitamnya. Duduk, aku tunjuk kursi di depanku. Bagaimana compliance? Mencerahkan, katanya hati-hati. Aku tak pernah sadar berapa banyak regulasi yang kami abaikan. Maksudmu langgar? Dia mengejang tapi mengangguk. Yo. Jalan pintas yang aku ambil, aturan yang aku abaikan. Sekarang aku lihat semuanya berbeda. Aku pelajari wajahnya, mengingat kakak yang dulu coba hancurkan perusahaanku sebelum lahir. Supervisor bilang kau tunjukkan potensi. Aku sedang belajar sungguhan. Bukan pura-pura seperti dulu. Ponselku bergetar. Notifikasi baru soal Wijaya Finansial. Oj diam-diam terima rencana restrukturisasi kami, hindari tuduhan publik dengan imbalan kerjasama penuh. Nomo Wijaya selamat, hampir. Ibu menelepon, Adi tiba-tiba bilang. Dari apartemen barunya. Penurunan kelas paling berat dirasakan ibu. Rumah mewah terjual. Status sosialnya turun drastis, kini tinggal di kondominium sederhana yang dibayar dari gaji yayasan barunya. Bagaimana dia menyesuaikan? Dia sebenarnya Adi tersenyum kecil, bicara soal kerja yayasan. Antusiasme sungguhan, bukan sekadar pamer. Ayah juga. Dia mulai terhubung dengan klien secara jujur untuk pertama kali. Dan Lino? Pergi minggu lalu. Tak tahan dengan keadaan yang menyusut. Dia mengangkat bahu, gerakan baru. Mungkin lebih baik begitu. Aku buka file lain di layar. Catatan keuangan pribadi Adi dan sesi konseling kreditnya. Memalukan, tapi perlu. Dia meluruskan punggung. Aku belajar lebih banyak tentang keuangan etis dalam 4 minggu daripada seumur hidup karirku. Bagus. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Karena aku tawarkan pilihan. Dia menunggu, tegang. Lanjut di compliance. Naik pelan-pelan. Mungkin jadi analis junior dalam 5 tahun. Aku berbalik. Atau gabung divisi advisory kantor keluarga baru sebagai contoh peringatan. Opo? Kita ajar kantor keluarga lain cara transisi ke manajemen kekayaan modern yang etis. Ceritamu, penipuan, kejatuhan, pelajaran yang dipetik, bisa berharga kalau kau mau mengakuinya. Pemahaman muncul di wajahnya. Kau mau aku akui semuanya secara publik. Kepada klien terpilih, tunjukkan apa yang terjadi saat kekayaan keluarga, lomo bertemu pengawasan regulasi modern. Aku duduk di tepi meja. Bantu keluarga lain hindari kesalahan kami. Dia diam lomo. Adi 2 bulan lalu pasti langsung tolak, terlalu bangga mengakui kegagalan. Tapi Adi itu sudah hilang. Kapan aku mulai? Aku tersenyum tulus kali ini. Pelatihan mulai minggu depan. Gaji sama tapi ada potensi naik berdasarkan kinerja sungguhan, bukan koneksi keluarga. Kenapa? Tanyanya. Setelah semua yang aku lakukan padamu, kenapa beri kesempatan ini? Karena kau sedang belajar, jawabku. Dan karena kadang keluarga pantas dapat kesempatan kedua. Hanya 1 kali saja. Dia angguk. Paham peringatan di balik tawaran. 1 lagi. Aku tekan tombol. Layar penuh data baru. iNeuroEye sudah identifikasi pola penipuan serupa di 12 kantor keluarga lain. Oj sangat tertarik. Kau akan kejar mereka semua. Kami tawarkan pilihan sama seperti yang kami beri padamu.
Modernisasi atau punah. Aku serahkan map. Tugas pertamamu. Tinjau kasus-kasus ini. Temukan pola yang kau kenal dari pengalamanmu sendiri. Dia ambil map dengan hormat baru. Anak perempuan pendiam yang dulu hanya diam dan belajar kini jadi orang yang mengubah segalanya. Jangan lupa itu. Setelah dia keluar, Sari bawa laporan pasar terbaru. Saham Neuroai naik 2 kali lipat lagi. Sistem AI kami merevolusi bukan hanya teknologi, tapi cara kekayaan antar generasi beradaptasi dengan pengawasan modern. Ponselku bergetar dengan pesan dari ibu. Inisiatif pendidikan yayasan hari ini bantu 50 siswa. Benar-benar bantu, bukan sekadar pamer. Terima kasih sudah tunjukkan jalan yang lebih baik. Aku simpan pesan itu. Validasi kecil bahwa beberapa pelajaran akhirnya dipelajari. Di layarku, peta dunia operasi Neuroai berdenyut aktif. Setiap titik cahaya mewakili perubahan, inovasi, kemajuan. Anak perempuan pendiam telah membangun sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang akan ubah bukan hanya warisan keluarganya, tapi seluruh lanskap kekayaan dan kekuasaan. Dan aku baru mulai. Tapi kali ini aku tak mulai sendirian. Aku bawa semua orang ke masa depan, mau atau tidak.